mendadak sekali nih, padahal lagi mesra-mesranya dengan ketum AHY, ketum dari Partai Demokrat. Ada yang pihak satunya merasa dikecewakan. Bukan hanya kecewa, merasa dikhianati. Ya ibarat orang lagi jatuh cinta sejadi-jadinya tiba-tiba milih yang lain dan langsung nikah. Tadi siang nih nikahnya. Nah, Itu perjanjiannya pun tidak ada cawapresnya harus AHY. tapi Anies Baswedannya juga genit-genitan dengan AHY, kan ada surat cinta. Saya nggak mau ikut campur urusan keluarga orang, komitmen orang. Ya tapi ini ada statement dari Gerindra yang menurut kami nyelimpir nih ke tetangga. Sorry ya, ini masih baik Nasdem ini terhadap Pak Demokrat. Kalau dulu last minute dikasih kejadian kayak gini. Gak dikasih ruang mau kemana-mana. Iya nggak bisa ke ruang. Kalau sekarang Demokrat masih ada ruang. Nah sekarang Gerindra gimana? Balik ke prinsip Pak Prabowo untuk menghadapi pemilu 2024, politik yang secara kekeluargaan dan bergembira, tidak ada salahnya untuk kita tetap membuka komunikasi dengan manapun. Kan menjelang detik-detik terakhir kan bisa terjadi. Mana tahu nanti Pak Prabowo juga jadi cawapresnya Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar dan Pak Anies ini bisa kita ibaratkan ya orang-orang muda. Lebih muda Pak Anies malahan. Ya, Muda Pak Anies- itu Pak kan Anies soal itu angka, Pak itu kan Lima gitu. kalkulasi. Muda itu kan persoalan angka. Artinya kan anak muda itu tentu harus melihat capres yang benar-benar gesit. Paling tidak yang bisa jongkok lah. Maksudnya jongkok gini ya. Jongkok untuk memeluk rakyat, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Terang Politik, podcast yang diinisiasi oleh Polstra Research and Consulting. Dalam channel yang kita buat adalah namanya Polstra Institute. Nah, kali ini kita ketemu membahas sebuah isu yang bukan belakangan, ini masih hangat sampai sekarang. Soal dinamika pencapresan yang tiba-tiba petanya berubah dan ini menjadi pembahasan cukup mendadak juga. Dan di seri kali ini, di podcast kali ini saya kedatangan teman-teman yang cukup rame dari biasanya. Karena itu kenapa harus rame? Karena banyak hal yang mau teman-teman konfirmasi kepada kita semua terkait dinamika terbaru menjelang pendaftaran Pres dan Cawapres ke KPU. Nah, malam ini ada teman saya pertama, langganan kedua. Ini langganan kedua nih. Bung Nanda Satria. Kalau Nasdem kakak ya? Kakak. Nanda Satria. Walaupun saya senior beliau. Iya. Tetap panggilnya kakak kita. Kalau di sebelah sana juga nggak asing lah barangkali gitu teman-teman. Bung Yogi Yolanda, Ketua Bapilu PDI Perjuangan Sumatera Barat. ya, Selamat datang, malam. Yogi. Selamat malam Bung Riki. Ya. Sebelah Yogi itu ada teman kita juga ini, tempat ngopi-ngopi Senior. juga. Redo salah satu kader muda Partai Gerindra. Nyalek di mana, Doh? Dapil 3 Kota Padang. Ya, di sini boleh nyebut dapil. Di kampus pun udah boleh. Di kampus pun Iya, boleh, di di kampus sekolah udah udah boleh. dibolehkan Iya. kan. Cuman ke PKPU aja yang belum keluar. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ya, sama-sama kita, karena ini semua juga politisi pasti mantau lah ngikutin dan juga udah nerima arahan lah pasti. Karena dinamikanya agak sedikit udah mulai hangat, udah naik juga nih. Pertama nih ke Nanda dulu lah, kita nanya-nanya. Karena ini yang seksinya memang ada di poros di sini nih. Di Nasdem ya. Nasdem, porosnya ini udah cukup lah. Jadi kalau sebuah sidang nih udah quorum. Quorum 3 poros. Tiga Ada poros. porosnya Pak Anies, ada porosnya Pak Ganjar, dan porosnya Pak Prabowo. Poros keempat gimana Bang? Ini masih isu baru. Oh masih isu. Mungkin lagi komunikasi ngopi-ngopi mau bentuk, nggak tahu lah kita. Iya, iya. Bilang poros keempat ketua. Siapa tahu. Oh, Siapa tahu. Tapi kalau dari jumlah kekuatannya ada peluang Iya, bisa. kan. Cuma siapa yang mau main kita belum tahu nih. Terus kita ke Nanda dulu lah, ini yang memang sumber keributan 2 hari 3 hari ini dari porosnya Nanda nih. Soal tercipti mendadak tiba-tiba koalisi cawapresnya adalah sudah ditetapkan nih Caimin, Siapa? ya, Muhaimin Iskandar.
yang ingin kita tanyakan ke Nanda itu, ini mendadak sekali nih, padahal lagi mesra-mesranya dengan ketum AHY, ketum dari Partai Demokrat. Ya ibarat orang lagi jatuh cinta saja, sejadi-jadinya tiba-tiba milih yang lain dan langsung nikah gitu. Tadi siang nih ya nikahnya. Nah, apa pertimbangan dari Nasdem nih akhirnya memilih cawapres Caimin? Caimin ya. Karena kalau kita breakdown ke belakang, tarik belakang tuh nggak ada agendanya kedengaran ke Caimin, tiba-tiba ke Caimin. Siap. Kalau untuk Caimin ya Bang, Ya. ya kalau kita ini kan selalu disampaikan dan memang realisasinya seperti itu. Kita di Partai Nasdem ini kan partai yang rasional. Nah, yang mana juga kita selalu bergerak itu selain dengan kenyataan di lapangan, realisasi di lapangan, juga tentunya kita selalu pedoman kita kalau sebagai umat Islam tentu Al-Quran dan hadis. Nah, kalau sebagai orang survei juga orang politik tentu salah satunya adalah indikatornya adalah survei dan juga pengecekan di lapangan tadi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang sebuah peluang yang bagus untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden itu dengan menggandeng Caimin, yang mana partai PKB itu adalah partai yang punya grassroots yang kuat, dan juga kita sama-sama tahu itu ada belahan NU-nya di sana. Walaupun ya selalu misalnya kalau dibilang NU belum tentu PKB, tapi PKB selalu NU. Nah, ada seperti kata-kata seperti itu. Tapi yang jelas kita sama-sama tahu kalau itu tuh hal yang top of mind-nya ketika bicara PKB, NU gitu ya. NU, PKB kalau di parpolnya. Nah, ini kita rasa peluang untuk bisa memenangkan karena target dari koalisi perubahan ini adalah menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Nah, jadi kita lihat ini sudah pilihan yang rasional dari partai, tapi kita untuk hal-hal yang selanjutnya mungkin kita tunggu arahan dulu, karena memang benar tadi disampaikan ini kan serba cepat, tapi kita sama-sama tahu politik ini kan dinamis ya Bang ya Redo. Nah, jadi kalau komunikasinya kita rasa di satu sisi tidak perlu terkejut juga, karena dari kita sama-sama tahu kalau yang pemegang kuasa di parpol ini kan sebenarnya komunikasinya juga bagus. Nah, mereka saling bahkan dengan koalisi-koalisi yang sudah ada sebelumnya atau sudah bubar dan membentuk kembali, mereka tetap komunikasi politiknya jalan. Nah, cuma yang kita sayangkan kemarin di satu sisi terkait yang ada yang pihak satunya merasa dikecewakan. Bukan hanya kecewa, merasa dikhianati. Nah, kita rasa sih kan ini tidak melenceng dari semangat dari koalisi perubahan, yang mana kita ingin melakukan perubahan nyata itu dengan salah satu jalannya adalah memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana beliau memang sudah punya konsep untuk kedepannya, dan kita lihat track recordnya sudah dikaji oleh Partai Nasdem dan PKS dan Demokrat juga sebelumnya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tadi, apakah salah satunya ada cawapres yang tidak terakomodir atau apa, ya kita rasa itu bukan dari semangat utamanya. Semangat utamanya adalah menjadikan Anies Rashid Baswedan menjadi presiden, dan koalisi perubahan itu ya betul-betul untuk bisa merubah Indonesia lebih baik lagi tanpa meninggalkan hal-hal yang sudah dilakukan baik oleh Pak Jokowi. Tapi Anies Baswedannya juga genit-genitan dengan AHY, kan ada surat cinta. Ini unik juga ini komunikasi politik elit kita hari ini. Kenapa nggak melalui WhatsApp aja kan gitu, bikin surat yang lebih konvensional lagi kan? Nah, ini seninya dari Pak Anies ini. Nah, ada value-nya di sana. Biasanya kita udah mainnya sekarang WA atau DM-DM-an, bahkan sekarang ada chat Gojek juga kan. Tapi di satu sisi Pak Anies mengembalikan ada seninya dengan tadi surat cinta tadi. Tapi kita rasa isinya pun kan mengajak untuk pasangan bukan cawapres. Bukan cawapres. Dan satu sisi memang pembicaraan itu pasti ada. Tapi apakah kita meninggalkan Demokrat dalam hal ini? Tentu tidak, Bang. Jadi tidak ada misalnya
kita mengajak Caimin menjadi cawapres, Demokrat ditinggalkan, kan tidak ada statement seperti itu. Ya padahal 2 malam sebelum pengumuman itu ketemu kan tim 8 itu ketemu SBY dan ada Pak Anies juga. Ya sudah komunikasinya. Berarti bisa ditebak komunikasi malam itu dengan Pak SBY mentah itu. Nah kita kan karena 2 harinya setelah itu ternyata terjadi kan. Iya, jadi kalau kita sih apa yang terjadi realnya oleh elit-elit tersebut yang di atas. Nah kita kan belum dapat arahan lanjutan ini Bang. Tapi kalau Abang bertanya kenapa misalnya Caimin untuk menjadi cawapres kita rasa itu adalah pilihan yang rasional. Tapi ini kan belum finalnya. Iya. Nah, dalam artian finalnya belum sampai ke tahap memilih. Iya. Kita sama-sama tahu kalau melihat di 2019 itu sampai Hamin 1 bahkan Hamin beberapa jam ada perubahan. Oh itu dengannya porosnya Bapak ini nih. Nah, jadi politik ini kan dinamis. Iya. Tapi kalau ditanya kenapa Caimin dan PKB bergabung, kita rasa itu adalah hal yang sangat rasional untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden, dan juga ini bagian dari semangat perubahan. Karena dari semangat perubahan itu perjanjiannya pun tidak ada cawapresnya harus AHY. Oh nggak ada kontrak Tidak politiknya ada. nggak Jadi ada. yang memilih itu adalah Anies Rashid Baswedan. Berarti- Jadi kita kan siapa tahu memang pilihan Pak Anies itu untuk, tapi kami rasa itu juga pilihan yang tepat. Di dalam urusan percintaan ini Gayung nggak bersambut nih artinya nih. Untuk Yang digantung-gantung aja sehingga Demokratnya kan udah kepedean sekali nih untuk jadi cawapresnya Anies. Malah mendesak terus. Tiba-tiba saat didesak mendadak sendiri. kadang dalam percintaan itu kadang kan ekspektasi orang juga berbeda-beda ya Bang. Tapi dari kita buktikan saja misalnya dari koalisi sendiri kita punya 3 koalisi yang jelas ini punya semangat yang sama, yang sudah ada perjanjiannya itu memenangkan Pak Anies untuk jadi presiden dan memilihnya adalah Pak Anies. Nanda udah lihat belum statementnya Pak SBY secara lengkap? Secara lengkap belum Bang. Iya. Tapi ada yang itu yang ada rak-rak buku banyak-banyak itu ya. Itu ya videonya ya. Itu backgroundnya. Oh iya backgroundnya, iya betul. Jadi saya ngikutin semalam dan coba ngulang-ngulang mencerna konteks dan kontennya Pak SBY ngomong itu kan. Ya ada yang cukup melekat dan kita mengkonfirmasi responnya Nasdem seperti apa. Karena di sana cukup keras lah yang disampaikan Pak SBY kan komunikasi politik Pak SBY itu gitu terus tapi ngenaknya 12 pas gitu kan. Nah, jadi disampaikan soal keamanahannya Pak Anies ternyata melanggar komitmen, belum lagi dikasih nanti kekuasaan lebih besar, terus kayak muncul kata-kata pengkhianatan, berdarah dingin gitu kan. Nah ini gimana respon dari Nasdem sendiri? Kalau kembali seperti tadi Bang, kita juga nggak ngerti sebenarnya yang dikhianati itu bentuknya seperti apa sampai membuat video-video yang seperti itu. Dan tadi tidak amanah. Tidak amanahnya kalau Pak Anies menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun di DKI dengan sebaik-baiknya, dengan arah kebijakan yang inklusif untuk semua orang. Kami rasa itu mungkin mengatakan untuk orang lain, tapi kita nggak tahu ya. Iya, maksudnya presiden ini Mas Yogi, Bung Yogi ini yang setengah jalan pindah ke presiden. Nggak selesai juga ya. Karena konteksnya ngomong soal jadi gubernur sampai selesai kan. Ini udah mulai nyelintir nih Bung Yogi. Udah mulai Kalau itu nyelintir. memang kebutuhan bangsa ketika itu memang mengharuskan seseorang bisa menjadi new hope. Nah, akhirnya Nasdem salah nempatin jadi caleg provinsi, maksudnya DPR ini langsung jadi jubir calpres. Nah, kalau itu beda case dan kita sangat mendukung juga. Buktinya adalah Nasdem 2 kali komitmen untuk mendukung Pak Jokowi dan sampai akhir masa jabatannya. Walaupun sekarang mendukung orang yang dianggap antitesisnya Pak Jokowi. Itu kan anggapan orang, Bang. Nah, tapi kita rasa tidak terlalu keras kita menyatakan beliau antitesisnya. Tapi perubahan itu juga jangan disalahartikan merubah semuanya udah ini separuh jalan dibangun lalu ditinggalkan, nggak seperti itu. Hal-hal yang baik dari Pak Jokowi akan diteruskan. Jadi ketika Demokrat keluar, narasi perbaikannya yang juga keluar kan perbaikan. Kalau perbaikan ini kan benar-benar antitesis dari kondisi pemerintah Pak Jokowi sekarang, seolah
pemerintahan sekarang tuh banyak salahnya kan. Kalau kita tidak ada berharap Demokrat keluar, tapi kalau Demokrat keluar dari koalisi ini itu ada sebuah sikap yang kita hargai. Nah, tapi kembali koalisi perubahan ini dengan semangat yang saya sampaikan tadi, Bang. Anda sampaikan tadi bahwa ini kita percayakan bahwa Anies Rashid Baswedan yang mana bukan misalnya petinggi atau pemilik dari partai Nasdem ini, tapi memang mempunyai irisan dahulunya adalah salah satu pendiri dari Ormas Nasional Demokrat, yang mana juga membacakan manifesto Nasdem tersebut. Nah, cuma ini kan kita juga ngalah, kita memilih bukan dari kadernya, kan nggak pernah Nanda Paloh yang dijadikan presiden, tapi ada salah satu putra terbaik bangsa yang dijadikan calon presiden yang diperjuangkan mati-matian oleh Nasdem. Nah, ini kenapa harus tiba-tiba ada yang ngotot-ngotot harus jadi wapres, tapi berarti kan semangatnya sudah tidak sama. Nah, dan kalau memang semangat tidak sama itu mau keluar, kita hargai, tapi kita tidak pernah berharap bahwa Demokrat keluar dari koalisi ini. Ini mungkin bisa berubah lagi nggak? Waktu masih ada sekitar 40 hari lagi. Berubah apanya, Bang? Kan ini lanjur kuningnya kan belum berdiri nih. Ya, kita Finalnya kan daftar KPU. kan tadi disampaikan tadi, Bang. Bahkan di 2019 ada hamin beberapa jam kan, ada perubahan. Tapi itu kita hargai sebagai sebuah sikap politik yang mana untuk memenangkan Pak Jokowi agar jadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya, dan memang mencapai Indonesia maju yang kita inginkan bersama-sama. Oke. Indonesia Maju ini nama porosnya terbaru dari Bung Redo. Oh, itu dompleng aja, karena sebelumnya udah ada kan. Udah, ini mumpung udah di-mention, udah disinggung-singgung, saya ke Redo lah. Redo, ini sebelumnya kan Caimin lagi hangatnya dengan Pak Prabowo gitu kan. Terakhir itu kan di acara HUT PAN kan, ketemu peluk-pelukan. Nah ini Caimin kan dan PKB otomatis keluar dari koalisinya Pak Prabowo. Nah, respon Pak dari Gerindra gimana? Mungkin respon kita sederhana saja dari Gerindra sih, Bung. Pak Prabowo udah instruksikan untuk kita untuk sama-sama menghargai yang namanya demokratis, yang namanya politik itu cair. Karena politik itu adalah sebuah konsensus yang memang harus kita hargai secara bersama-sama. Dengan jiwa kesatria yang dimiliki Pak Prabowo, itu memang instruksinya itu memang kita harus menghargai beberapa pendapat. Kalau ada pun sentimental yang seperti dikatakan Bung Nanda, itu hal yang wajar. Karena Bung Nanda itu berada pada poros-poros yang namanya ingin perubahan. Padahal dulu dia mau berada pada poros Indonesia Maju. Ya kan itu ada sesuatu inkonsistensi sebetulnya kan. Ya kan dulu kita pernah sering mencintai, setelah itu kita mengkritik apa yang telah kita lakukan bersama. Tapi itu nggak masalah Bung Nanda, itu hal yang wajar karena kan namanya juga politik itu memang melahirkan sebuah konsensus bersama-sama. Yang jelas sikap dari Gerindra itu memang kita enjoy aja. Kita kalau di Sumbar, kenapa kita lebih dekat pada pemilih Sumbar? Ya pemilu berdunsana itu memang ada instruksi langsung dari pusat. Karena hari ini kita harus menyikapinya secara kekeluargaan. Kalau Caiminnya udah nggak mau, ya kita mesti apa? Nggak bisa kita paksakan sesuatu yang memang tidak kodratnya. Karena memang kalau terciptanya pasangan Anies Caimin ini kita melihat kan ada dua pihak nih sebenarnya yang boleh punya hak untuk kecewa. Satu Demokrat, satu kan Gerindra. Cuma kalau kita lihat cara meresponnya agak beda nih. Kalau Demokrat kan sangat reaktif nih. Kalau Gerindranya gimana? Ada kalanya kekecewaan itu bagi orang yang ditinggalkan. Tapi ada juga kekecewaan itu untuk orang yang pergi sebetulnya. Kalau kami bawa mobil, kalau orang yang nggak mau naik ya udah nggak apa-apa. Itu kekecewaan itu kan biasanya itu muncul pada orang-orang yang ditinggalkan. Kan ada harapan. Jadi mungkin Caimin lagi naik mobil kurang nyaman, pindah mobil, nggak masalah. Itu kekecewaan itu hanya muncul bagi orang-orang yang punya harapan dan
kurang dapat merealisasikan harapannya secara konkret sih sebetulnya. Tapi kekecewaan itu kan hal Iya, biasa karena ya. kekecewaan itu kan muncul gara-gara harapan Terlalu tinggi. Harapan tinggi, realitas tidak sebanding. Sedangkan politik itu adalah sebuah konsensus. Kita nggak bisa arahkan mobil ini sesuai dengan kepentingan pribadi. Ya tapi juga salah yang mungkin orang yang ngasih harapan. Ya, kan namanya juga Kan ada rambu-rambu. surat cintanya tuh. Namanya Itu udah juga, harapan namanya dia banget. namanya juga rambu-rambu. Iya. Pesonanya luar biasa. Simbol-simbol politiknya ini. Namanya juga rambu-rambu, belum terjadi. Berarti apapun bisa terjadi sih dalam politik. Iya. Namanya juga cair. Nah, bicara cawapres, sampai sekarang kan masih belum juga nih dari Pak Prabowo setelah kubunya Pak Anies mendeklarasikan cawapresnya. Pak Prabowo akan nyusul dalam berapa lama lagi nih kira-kira? Sudah ada ngerucut belum? Itu tentu belum, karena itu mungkin keputusan dari para pemangku kepentingan dan stakeholder yang memang punya kekuatan dalam hal yang itu. Untuk sampai sekarang kita tetap fokus untuk memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden dengan adanya jejaring-jejaring yang sudah dimiliki, dengan adanya beberapa lapisan-lapisan yang dimiliki. Itu kita sampai sekarang kita masih fokus karena itu mungkin Bung Ricky lebih tahu karena itu semua hitung-hitungan angka dan kalkulasi. Seperti Ketua Nanda bilang politik rasionalitas. Saya rasa Pak Prabowo juga rasionalitas karena dia lagi masih hitung-hitung untuk bicara tentang peluang. Selain nanti ada variabel-variabel lainnya yang mendukung rasionalitas, mungkin bisa jadi sentimen, bisa jadi persamaan ideologis, persamaan-persamaan persepsi, tapi itu kan butuh waktu. Iya. Ini akan Nggak seperti orang bercinta, putus terus cari pengganti. Nah, jadi kita butuh waktu sebetulnya. Nah, dari Prabowo Kalau Ketua Nanda kan dia kubunya dia seperti orang bercinta, putus langsung nyambung kan. Mungkin makanya itu dituduh sebagai apa berdarah dingin gitu. Seolah nggak terjadi apa-apa gitu. Padahal di belakang ada orang teriak-teriak Nggak bahasa ada Inggris yang gitu. mutusin. iya. Saya nggak mau ikut campur urusan keluarga orang, komitmen orang. Ya tapi ini ada statement dari Gerindra yang menurut kami ya nyelimpir nih ke tetangga. Ini statementnya Bang Sufmi Dasko nih. Beliau mengatakan di media itu kami tidak akan mengkhianati kawan seperjuangan. Pada konteks kejadiannya ini soal pengkhianatan Karena kata Demokrat terhadap Nasdem nih. Mungkin itu adalah statement pribadi. Mungkin tentunya bisa kita konfirmasi kepada pribadi. Kalau sama saya nanti kan multitafsir. Ya tapi itu arahnya ke konteks yang terjadi sekarang. Banyak ya. hal, jadi beberapa tafsir bisa aja. Bisa jadi ngelintir ada orangnya. Narasi yang kuat pada hari bicara pengkhianatan kan kita tetap santai. Narasi Artinya itu tidak merespon kepergian Caimin ke bisa jadi. Anies. Semua saya bilang bisa jadi karena dia multitafsir kan. Iya. Nah, sekarang artinya Demokrat tuh jomblo. Kalau kita lihat dari omongan cara yang disampaikan Pak SBY itu udah agak soft lah. Ini ya masih ada Pak Prabowo, masih ada Bu Mega gitu kan. Nggak ada buka ruang lagi kan untuk Demokrat. 2019 kan juga Demokrat bareng Pak Prabowo kan. Walaupun kejadiannya sekarang di last minute nih, ini sorry ya, ini masih baik Nasdem ini terhadap Pak Demokrat. Kalau dulu last minute dikasih kejadian kayak gitu. Nggak dikasih ruang mau kemana-mana. Iya, nggak bisa ke ruang. Kalau sekarang Demokrat masih ada ruang. Nah, sekarang Gerindra gimana? Balik ke prinsip Pak Prabowo untuk menghadapi pemilu 2024, politik yang secara kekeluargaan dan bergembira, tidak ada salahnya untuk kita tetap membuka komunikasi dengan manapun. Mungkin bisa jadi Nasdem kita tetap komunikasi nggak ada masalah, PDI juga nggak ada masalah. Jadi Anies Prabowo gitu ya. Saya nggak bilang itu. Kita bicara tentang komunikasi politik kan politik ini tidak hanya melulu bicara tentang. Nah, kalau Nanda Redo sendiri sebagai kader Gerindra di Sumatera Barat nih. Oh, saya Kota tegak Padang. lurus lah. Ya, kalau Anies Prabowo ditawari gimana? Saya tegak lurus. Saya patuh terhadap putusan pusat. Oke. Tegak lurus kan, Bro. Politisi. Ya iyalah, ini politisi semua. Gini ya, kita semua politisi Udah semua. macam TA kan. Sekarang saya ke Bung Yogi lah. Ini dinamikanya udah kelihatan lah kan. Ya, terkait dengan dinamika di kubunya Pak Ganjar. Yang terbaru itu kejadian itu adalah PSI mencabut dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Ini bagaimana respon PDIP ini, Bung Yogi? Ya, kalau kita di PDI Perjuangan itu kan
Ya tentu kita hargai. Ya. Artinya kita menghargai kedaulatan PSI sebagai partai politik. Ketika mereka dukung Ganjar, kita berterima kasih. Mereka juga pergi, kita juga tidak menyesali gitu. Artinya ya itu hak semua partai lah. PSI itu kan sebuah partai, punya aturan dan punya pemikiran yang ya kalaupun berbeda ya tidak masalah gitu. Karena kami menganggap ini kan politik ini ya santai-santai aja lah. Ya. Artinya jangan dulu seperti 2019 narasinya seperti perang Uhud, perang Badar. Toh ketika udah menang jadi menteri juga gitu kan. Ya. Nah artinya hal ini kan tidak perlu kita ini kan lah, kita respon terlalu berlebihan gitu soal PSI gitu. Kalau di ini kalau kita lihat Kopdarnas itu PSI agak sedikit ada bandel-bandel dikit tuh saat si ini Gibran ditawarin pakai baju PSI. Itu ada sikap nggak di PDI? Ya kita bersyukur sebenarnya PSI mengundang Gibran, bahkan juga bicara Jokowisme, itu kan kader-kader PDI Perjuangan. Artinya itu menandakan bahwasanya PDI Perjuangan itu adalah partai kader, kita partai pelopor, kita mempunyai kader-kader yang mumpuni dan juga disukai banyak partai gitu, termasuk oleh Gerindra dan Nasdem sendiri yang ikut bersama-sama. Kalau Nasdem kan dari awal ikut bersama-sama mengusung Pak Jokowi, itu kader kita. Komit. Nah, kalau Gerindra kan ketika Pak Jokowi sudah menjabat ikut bergabung di pemerintahan Pak Jokowi. Nah ini kan menandakan bahwasanya kita ini terbuka, jadi tidak ada musuh yang abadi dalam politik. Kepentingan kita bersama adalah bagaimana membangun Indonesia ini menjadi negara maju, dan hari ini setelah dimulai oleh Pak Jokowi, dan hari ini kita tidak butuh tidak bicara lanjutkan lagi, tapi percepatan gitu. Nah percepatan ini ada di sosok yang tentu yang lebih muda, dan yang geraknya ya cepat, yaitu ada di Ganjar Pranowo dan kader PDI Perjuangan gitu. Itu kader murni ya? Kader murni. Ya semuanya kader murni. Pak Jokowi juga kader murni. Ya. Oke, ini udah generasi kedua yang dilahirkan PDI Perjuangan kader untuk dicapreskan. Oke, soal pembahasan cawapresnya Pak Ganjar udah sejauh mana, Bung Yogi? Karena kan ini pasti udah Nasdem udah nih, Pak Aniesnya udah. Nah itu kita kan belajar juga dari situasi yang ada hari ini. Kalau kita buru-buru membuat koalisi ini, koalisi itu, tiba-tiba tinggal pergi gitu kan. Nah ini kan tidak baik juga untuk konsolidasi gitu. Jadi kita saat ini melakukan komunikasi dengan semua partai politik, bahkan juga partai non parlemen ya. Artinya kita juga mendatangi partai non parlemen, saling berkunjung gitu, dan sedang menggodok ya nama-nama. Artinya kan tidak menutup kemungkinan ya kita bisa berkoalisi dengan siapa saja gitu soal cawapres ini gitu. Sudah ada nama yang masuk radar gitu yang dibahas? Ya kalau dibahas itu kan paling tidak hari ini ada 5 nama yang mengerucut. Ya kalau Caimin sudah memutuskan dengan Pak Anies ya berarti tinggal 4 nama. Tetapi kan itu masih artinya Pak Caimin juga masuk perhitungan. Jadi ada Bang Sandi, ada Mas Hahaye, ada Pak Andika Perkasa, dan ada Erick Thohir juga. Nah, jadi 4 nama ini yang sering disebut-sebut oleh dulu pernah juga disebut oleh Mbak Puan dalam cawapres yang akan kita bawa. Tapi kan ini masih terbuka ya. Di last minute kan masih bisa koalisi atau nama-nama ini bisa berubah gitu. Nah ini sebenarnya satu sisi agak mengagetkan juga terjadi Caimin pindah berkoalisi jadi cawapresnya Anies Baswedan itu, karena di survei itu split tiket votingnya pemilih PKB itu mayoritas memilih Ganjar. Secara ini ya, jadi apa yang diinginkan elit PKB itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh grassroots-nya PKB sekarang gitu. Gitu Nanda. Ya siapa tahu kan ada indikator lain ternyata apa istilahnya kalau ketetapan memilih itu Bang. Dan masih swingnya masih tinggi lah. Jadi mungkin di partai sendiri sudah mengkaji itu bahwa pemilih dari yang PKB tadi yang memilih Pak Ganjar mungkin
masih bisa beralih. Nah, seperti itu untuk ke Pak Aniesnya, apalagi dengan Caiminnya yang dicawapreskan. Apalagi kalau PKB ini seperti disampaikan tadi, ini kan partai kader yang memang jalan, samalah kayak partainya Bang Yogi ini memang militansi di grassroots-nya tuh tinggi. Nah, kalau partai Bung Redo ini kan semangatnya tinggi gitu kan. Militansinya? Kalau ya militansinya mungkin tapi kalau partai Bang Yogi ini kita akui lah. Untung nih Yogi di tengah. Iya. Untung Yogi di tengah. Kita kembali ke Yogi dulu. Lanjut ke Bung Yogi. Ke Bung Yogi Bahasnya nih. pusat tapi iklimnya Sumbar. Iya. Nah ini kejadian mendadak pasangan Anies Caimin ini kedua poros sama juga memberikan respon nih. Kalau tadi kan dari Gerindra Bang Dasko itu bilang nyelimpir soal kata-kata pengkhianatan teman. Nah dari PDIP juga ada nih, dari kita baca itu dari Bang Masinton nih, Bung Yogi. Malah Bang Masinton lebih unik lagi kalau menurut kita. Ini kan guyonan politik itu kan, komunikasi politik itu bisa disampaikan melalui guyonan atau bisa disampaikan secara serius. Ini disampaikan secara guyonan nih. Serangannya itu Anies Caimin itu disingkat acak. Nah, karena memang koalisinya kan diacak sekarang nih. Ada yang bubar, ada yang masuk baru gitu. Nah, ini memang dari respon PDIP. Seperti itu. Ya, itu kan respon kader. Artinya tentu respon PDIP itu harus dilihat tentu dari ketua umumnya. Kalau itu kan biasa, itu kan guyonan dalam politik. Ya seperti sekarang itu kan kalau Caimin Mas Anies dengan Caimin ini kan amin gitu kan. Ada acak itu biasa saja. Artinya ini agar politik kita ini ya politik bergembira tadi. Ini kan jangan kita belajarlah dari 2019 lalu. Politik ini menjadi ajang pertempuran, ajang saling bahkan banyak yang berkelahi ya secara fisik gitu. Gara-gara perbedaan pilihan capres ini. Nah, padahal di atas itu mereka ya santai aja gitu. Nah, ini akan harus kita bikin rileks lah politik di republik ini. Karena tujuan kita ini kan sebenarnya bukan itu. Bagaimana menjadikan Indonesia ini ya negara maju, negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Bukan perubahan lagi ya? Hah? Bukan perubahan lagi. Ya, apanya yang mau berubah gitu. Kalau itu. Oke, masih ke Yogi nih. Ini ada perlu kita konfirmasi, mumpung Bung Yogi ada di sini. Bung Yogi, ini ada tuduhan lah, kalau menurut kita tuduhan terhadap PDIP ini, ada nada sombong mengatakan PDIP ini sombong karena ada sikap yang terkesan arogan. Terakhir itu soal respon terhadap keinginan P3 atau harapan mungkin dari kalangan P3 ketika Sandiaga Uno dipasangkan jadi cawapresnya Ganjar. Nah, apakah benar PDIP searogan itu? Ya memang kalau statementnya kalau nggak mau, kalau bisa usung-usung dorong-dorong Sandi jadi cawapres, keluar aja dari koalisi ya, kan itu bahasanya agak sedikit kesan arogan. Nah, memang searogan itu? Kalau saya rasa maksud dari ucapan itu adalah tentu kalau koalisi ini tentu bicara kepentingan yang lebih besar. Bukan bicara soal kita itu berkawan karena ingin sesuatu gitu. Tapi kepentingan kita apa? Tentu kepentingan kita adalah dalam politik ya sah-sah saja tentu menang pemilu ya. Itu pertama. Yang kedua tentu ya sesuai dengan undang-undang dasar ya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita berkoalisi itu mempunyai syarat tertentu, PDIP sendiri juga kan punya beberapa partai yang masuk ke dalam koalisi. Nah, ini tentu harus kita dengarkan bersama gitu. Artinya tidak tepat kalau saya nilai itu arogan. Tapi kan komitmen ini kan harus jelas dulu. Sama halnya seperti Nasdem tadi ya, ketika Mas Ahaye memaksakan diri jadi cawapres gitu kan, memilih opsi lain, ya selasa apalagi PDI Perjuangan. Tentu kita punya sikap yang jelas. Kalau toh nanti dalam kesepakatan partai-partai politik, dan itu tidak hanya PDI Perjuangan sendiri, ada Hanura, ada Perindo, dan ini kan juga harus dibicarakan gitu. Nah, kita kan tidak tahu bagaimana Perindo mungkin mengusulkan calon juga, atau
Hanura malah mungkin mencalonkan calon juga gitu, memunculkan calon juga gitu. Nah ini harus dibahas secara bersama-sama gitu. Jadi saya rasa itu bukan bentuk sebuah arogansi, tapi bentuk sebuah komitmen bersama agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Nah ini ada satu hal yang menurut saya ketika ini terjadi mungkin akan menjadi sejarah juga ya, karena ini cukup panjang juga soal hubungan dingin Pak SBY dengan Bu Mega. Di pasca nggak tahu siapa tinggal atau terus kalau keluar dari koalisinya Nasdem PKS, koalisinya Pak Anies, itu pastinya Demokrat akan memilih nih mau berada di poros siapa, antara Pak Prabowo atau porosnya Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo kan ya mungkin nggak ada resistensi karena sebelumnya udah pernah juga nih. Justru yang jadi perhatian itu adalah ketika opsinya mau masuk ke porosnya Pak Ganjar. Nah, tentu yang akan dibalik ketika perjalanan ke sana itu yang jadi perhatian orang adalah seberapa besar peluang rekonsiliasi antara Bu Mega dengan Pak SBY ini, Bu Yogi. Ya, kalau saya rasa ya Pak SBY, Bu Mega itu kan sudah tokohnya, kapasitasnya sudah negarawan. Artinya soal konflik-konflik yang dibaca oleh masyarakat gitu, saya rasa itu sudah ya mungkin sudah tidak ada lagi lah soal itu. Karena saya ingin contohkan ya, ketika Ibu Ani meninggal, itu Bu Mega datang ke menghadiri acara pemakaman Ibu Ani. Nah, juga komunikasi politik antar partai baik Demokrat dan PDI Perjuangan itu juga sering dilakukan. Dan yang terakhir itu kan kita lihat bagaimana pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye itu di Pelataran Senayan ya kalau saya nggak salah. Nah, hal ini kan menandakan pada kita dan mencontohkan juga kepada kita, terutama kita generasi muda, bahwasanya politik itu tidak ada dendam-dendam, itu tidak ada dalam politik. Artinya ini hanya persoalan pertarungan ketika pemilu dan setelah itu ya kita cair lagi. Kita bicara komitmen kebangsaan, komitmen memajukan, menjadikan Indonesia menjadi negara maju gitu. Nah, tentu jika Demokrat sepakat dengan komitmen koalisi yang dibangun oleh PDI Perjuangan, saya rasa tidak ada masalah gitu. Malah PDI Perjuangan juga sangat terbuka ya dengan partai-partai lain, tidak hanya Demokrat, untuk bergabung ke dalam koalisi ini. Gitu. Mungkin aja Nasdem ya bisa jadi. temenan lagi aja. Bisa jadi. Gitu. Ini kan udah dua periode pemilu kan? Iya, kan ini dinamis. Kan menjelang detik-detik terakhir kan bisa terjadi. Mana tahu nanti Pak Prabowo juga jadi cawapresnya Pak Ganjar gitu kan? Iya, karena dulu pernah jadi cawapresnya Bu Mega. Iya. Dan juga Mega Pro kan masih ingat kan Mega Pro. Ya juga jadi menteri aja mau Pak Prabowo, apalagi jadi cawapres gitu kan. Kan kita nggak tahu soal ini. Nah, jadi semuanya masih terbuka lah. Nah, gimana di dalam Redo? politik gitu. Mau nggak jadi cawapres kira-kira Pak Prabowo? Tadi bilangnya kan abang nih mana tahu. Nggak tahu ya. Kalau mana tahu itu kan praduga. Iya. Jadi kita nyikapinya nggak masalah lah. Yang jelas kita tetap konsisten dan tegak lurus persoalan memenangkan Pak Prabowo untuk 2024 jadi presiden sebetulnya. Bagaimanapun narasi-narasi liar di luar itu nggak masalah. Kan mana tahu. Kalau kehidupan itu kan kayak dua sisi mata logam. Kalau Pak Ganjarnya nomor 2 kan mana tahu juga kan. Kita yang nomor 1 ya. Jadi masih cair lah dinamisnya kan Bang. Ya politik itu kan kita nggak bisa tebak ya. Kita nggak bisa tebak kan. Ketika pertempuran di pemilu 2019 Pak Prabowo mengeluarkan retorika menyerang Pak Jokowi, menyerang ya sudah banyak lah kalau kita lihat di media sosial gitu. Nah, tahu-tahu ketemu di gerbong kereta. Setelah itu Pak Prabowo malah bergabung dalam koalisi dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan asal kita tahu di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, di Jawa Timur, itu baliho di belakang Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Hanya saja di Sumatera Barat saya tidak lihat itu. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu tidak ada balihonya di sini gitu. Ya itu. Kenapa? Belum dibikin mungkin. Karena kalau belum ada instruksi. Karena kalau di Jawa Tengah itu saya lihat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di kantong-kantongnya PDI Perjuangan itu banyak sekali bertebaran balihonya Pak
Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Di Sumatera Barat malah enggak. Di Sumatera Barat malah enggak, kita kan menanti itu. Berarti kalau koalisi namanya apa? Kalau Prabowo Ganjar Panjar ya jadi. Ganjar. Kalau apa? Ganjarnya apa? Gampo. Gampo, Gampo, ya. bukan Gampo ya, Gampo. Nah, Ganjar AHY juga bisa kan? Bisa. Kalau seandainya Demokrat Jadi masuk. anjay jadi. Ganjar ya. Ganjar AHY. Dari banyak materi itu yang palingan disiapin dari tadi. Oke, ini rasanya kita udah lah ya, ngomong nasional, kita ngomong kampung halaman kita gimana. Nah, ini teman-teman kan politisi di Sumatera Barat, representasi dari kepentingan-kepentingan politik dari platform teman-teman sendiri, dan juga pasti punya agenda khusus di Sumatera Barat. Nah, kita bicara dinamis percakapan politik di Sumatera Barat. Nah, terakhir itu kalau kita juga rilis kemarin itu di bulan Agustus awal itu elektabilitasnya Pak Anies turun, Pak Prabowo naik, Pak Ganjar stagnan. Nah, ini teman-teman menyikapinya gimana? Kalau dari Redo sini dulu, udah confident sekali akan memenangkan Sumatera Barat atau gimana dengan naiknya elektabilitas Pak Prabowo? Itu hasil survei ya Bang? Iya. Iya, itu kan sebuah, kalau Abang bilang Prabowo menang di Sumbar, ya tentu. Karena secara tidak langsung kita memang rasional, kita memang punya banyak kader-kader Gerindra yang duduk di parlemen yang memang bekerja, daripada yang masih menanamkan imajinasi dan harapannya. Mungkin untuk memenangkan Pak Prabowo hal yang realistis sih sebetulnya di Sumbar. Kita lihat dari hasil survei yang sudah dirilis oleh Postra itu political surveinya itu bagus kita di Sumbar. Jadi Karena kami undang di sini ya. Iya, seharusnya yang Karena ngotot menang bagus. seharusnya yang nggak ngotot tuh yang nggak saya. Kalau tadi sikap Bang Yogi lebih secara pusat, kalau Sumbar saya lebih memakai peran Bang Yogi sebetulnya. Ya kalau kita nyantai-nyantai aja, kita menang toh. Jadi yang kalau seharusnya kalau kita di Sumbar tetap bisa untuk optimis lah, karena kita punya lapisan-lapisan yang rasional. Memang mereka bekerja, para anggota dewan itu memang udah ada. Jadi kalau Bung Nanda kan baru membangun, kita udah mulai. Jadi kan dua persoalan, tapi nggak masalah mengebu-ngebunya Pak Anies di Sumbar itu nggak masalah, karena biasa lah. Karena kalau semakin Pak Anies itu melakukan penetrasi, ya di data kita itu yang akan tergerus itu Pak Prabowo. Karena perpindahan suaranya itu dari itu, karena kan dulu Pak Prabowo itu di pemilu 2019 Jadi mainnya kayak gini aja Bang. 85% kan. Jadi mainnya hitungan kayak kalau sama kita Gerindra kan nggak apa-apa. Putaran pertama kita head to head dulu. Nanti kan temenan lah. Nasdem bisa kita ajak temenan lah. Kalau untuk di Sumbar kita bisa. Tapi kalau ternyata head to head gimana? Temenan buat ngelawan siapa? Itu terserah nanti. Itu kan para akademisi politiknya yang lebih tahu Berarti udah hitung-hitungannya. memastikan Nasdem Pak Anies kalah ya? Oh enggak, saya nggak bilang. Nanti bisa aja nanti. Karena secara elektoral karakteristik pemilihnya mungkin dekat sih sebetulnya. Ya karena memang setengah pemilih Pak Prabowo itu pindah ke Pak Anies. Nah, kalau Enggak, dia nggak pindah. Dia pergi sebentar nanti balik lagi. balik lagi ngotot ini. Ini kan ini memang sering kontradiktif. Jadi memang biasa. Karena pemilih Anda berdua tuh sama, makanya Anda Iya, dia satu karakteristik. Iya. Jadi saya nggak bilang pindah. Dia pergi bentar. Iya. Nanti dia balik lagi. Oke, ini Pak Anies turun, gimana? Tapi asumsi kami ya, itu karena faktor korupsi BTS. Iya. Bulannya bulan apa waktu itu, Pak? Yang Kita surveinya? survei bulan Agustus, Juli, rentang Juli, Juli ya. akhir dan Iya. Agustus. Agustus awal. Gimana? Kalau untuk turun ya. Nah, kita sih juga ini, saya kan belum lihat ini Bang, Anda belum lihat hasil surveinya. Tapi yang paling jelas sebenarnya kalau memang kalau dibilang menggebu-gebu sebenarnya kan Pak Prabowo yang sering misalnya kader-kadernya wow gitu. Terus waktu itu juga numpang ke beberapa acara yang di Sumatera Barat ini untuk pas acara yang lagi rame di Tanah Datar dan lain-lain. Nah, tapi sejauh kalau Nanda kan nyalek nih Bang kan. Nah, sejauh kita ngobrol di masyarakat sih tidak ada pembahasan mau Prabowo lagi presiden. Nah, karena apalagi tadi kita bahas pengkhianatan
ya kita rasa mungkin tidak perlu kita bahas lah untuk apa yang tadi kata Bang Yogi sudah dibawa berantem bla 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 segala macam, tiba-tiba jadi menteri. Nah jadi kita nggak nemuin itu, tapi mungkin apakah karena dari Nasdem sendiri baru untuk bergerak untuk mungkin memasang-masang foto dengan Pak Anies. Tapi kalau kita lihat secara kita door to door, misal kita ngobrol-ngobrol di lapangan, bertemu masyarakat, antusiasme untuk Anies Baswedan itu sangat tinggi. Nah apalagi mungkin setelah beliau kembali datang kemarin pas pelantikan DPW Nasdem Sumbar dan peresmian Nasdem Tower, kami rasa mungkin kita penasaran untuk hasil surveinya seperti apa ke depannya. Mungkin agak dinamis tuh pasca ini penentuan cawapres, karena satu sisi kami berasumsi kenapa mengalami penurunan selain isu korupsi juga kepastian Aniesnya akan sampai di garis start. Nah, ini kan udah berarti mesti survei lagi itu kita, Bang. Ya, pasti ada survei lagi. Iya, survei. Kabari aja kami kalau nanti. Nanti ini Kak Bung Yogi nih. Kalau menurut kami ya, karena yang agresif ke Sumatera Barat itu sekarang itu dua poros nih, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kenapa Prabowo udah turun ke Sumatera Barat, udah nonton pacu kuda segala macamnya, udah ngasih bantuan. Pak Anies Baswedan sendiri udah 2 kali nih dalam waktu yang berdekatan. Ganjarnya angka 6-7%, tapi Ganjar belum ngapa-ngapain, belum pernah turun ke Sumatera Barat. Nah, seberapa confidence, seberapa percaya diri untuk menaklukkan Sumatera Barat ini? Ya, pertama kita tidak bicara penaklukan di sini. Artinya yang kita lakukan selama ini ketika kader kita menjabat sebagai presiden itu Pak Jokowi, walaupun kalah 2 kali di Sumatera Barat, tetapi komitmen dalam membangun Sumatera Barat itu tidak pernah hilang. Nah, hal ini tentu membuktikan bahwasanya ya politik itu tidak persoalan dendam, tidak ada persoalan. Kalau kita ingat Orde Baru, kalau ini tidak ketika Golkar kalah di sini dulu ya, atau ketika daerah A ini kalah, maka daerah itu tidak diaspal. Nah, kalau kita kan tidak. Artinya kan ini komitmen PDI Perjuangan untuk konsisten terhadap platform partai dan cita-cita kebangsaan, bahwasanya kita ingin membangun di semua daerah. Tidak bicara menang kalah, atau tidak bicara di mana kita yang dominan. Kalau kita bicara popularitas saja tentu PDIP ini atau Pak Jokowi ini tentu membangunnya di Jawa saja gitu, karena jumlah penduduk paling banyak gitu. Tapi jangankan Sumatera Barat, Papua juga dibangun, perbatasan yang jumlah penduduknya sedikit juga dibangun gitu. Nah, jika masyarakat Sumatera Barat mengizinkan hari ini Ganjar Pranowo sebagai pilihan capres, tentu hal ini akan bisa kita lebih maksimal gitu. Yang kedua juga tentu tidak hanya soal presiden ya, tapi juga DPR RI gitu. Nah, dengan komitmen yang ada hari ini tanpa adanya DPR RI di Sumatera Barat, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, kita tetap membangun gitu. Apalagi jika ada anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dari Sumatera Barat gitu. Tentu hal ini tentu lebih sinkron lagi dan lebih cepat lagi pembangunan di Sumatera Barat gitu. Nah, sudahilah kita soal persoalan hoax, soal bicara black campaign terhadap PDI Perjuangan dan lain sebagainya. Kalau kita baca di survei kan seperti itu. Dibilang PDI Perjuangan ini partai yang anti-Islam gitu. Padahal kita punya Baitul Muslimin Indonesia di dalam tubuh PDI Perjuangan gitu. Dan itu memang mungkin ya tidak banyak partai yang punya lembaga keislaman gitu. Bu Megawati orang Minang itu bisa Yogi konfirmasi? Iya, memang beliau itu orang Minang. Bu Megawati orang Minang, tapi kan kita tidak mau juga nggak menjual itu malahnya. Menjual itu gitu. Bu Megawati itu kan anaknya Ibu Fatmawati yang dari Indrapuro ke Bengkulu. Nah, beliau itu merantau ke Bengkulu, anak seorang tokoh Muhammadiyah. Nah, secara garis matrilineal Bu Mega itu adalah orang Minang, dan Mbak Puan sendiri kalau saya manggil beliau tuh Uni Puan. Uni Puan sendiri itu adalah orang Minang. Kalau kita tarik dari garis ibu gitu. Lineal ya. Nah, tapi kan ini bukan soal konteks darah atau asli mana gitu ya. Tapi ini konteks komitmen kita terhadap Sumatera Barat gitu. Nah, sampai hari ini sudah ada belum serangan-serangan terbaru dengan terhadap PDIP di Sumatera Barat? Wah, kalau serangan terhadap konfirmasi. Iya, kalau untuk ke PDIP sendiri kan kita memang sasaran
serangan, gitu, sasaran serangan. Nah, artinya kalau 3 poros ya nggak lebih dari 2 poros beliau ini nih. Kita nggak tahu lah soal itu ya. Iya. Tetapi kan kita tidak mau menanggapi itu terlalu berlebihan, terlalu reaksioner. Jadi ketika saya diminta menjadi kepala Badan Pemenangan Pemilu, ya kita bicara, ya kita dekati rakyat saja gitu. Tidak usah kita dalam konteks perdebatan dengan partai A, partai B, atau kelompok ini, kelompok itu gitu. Tapi kita kerja saja, dekati masyarakat, dekati konstituen, kita bicara soal program. Hari ini tentu yang menjadi unggulan kita soal program PKH gitu, terus juga KIP, KIS, Beras Sejahtera, dana desa, itu kan dicetuskan di masa pemerintahan kader kita menjadi presiden gitu. Nah kita komitmen itu ya bicara itu. Nah, ini gorengan yang paling sering itu Pak Ganjar nih, petugas partai. Nah, jadi iya. Muncul kan dari statement Bu Mega, itu maksudnya apa petugas partai? Kalau petugas partai cuma tanya semua kawan-kawan ini kan anggota partai ya. Ketika mereka jadi anggota partai ya mereka pasti petugas partai. Apalagi seorang calon presiden. Jadi petugas partai di sini kalau kita baca Undang-Undang Dasar pasal 6A itu kan jelas. Calon presiden dan calon wakil presiden itu berasal dari partai politik dan direkomendasikan oleh partai politik. Rekomendasi ini dalam bentuk surat tugas. Nah, kalau surat tugas itu yang jadi capres itu siapa? Ya petugas. Tapi petugas partai di sini itu kan bukan boneka, artinya mereka itu menjalankan amanat partai dan ideologi partai. Ideologi partai kita PDI Perjuangan Pancasila. Nah, itu kan sesuai dengan ideologi bangsa. Artinya soal petugas partai ini sebenarnya sudah clear. Mana ada anggota partai politik ini yang tidak jadi tugas partai? Karena surat administrasi daftar KPU-nya dia surat tugas ya? Ini surat tugas. Dan juga setiap kader partai politik itu ya petugas partai. Emang berani nih, misalnya anggota dewan dari Nasdem atau anggota dewan dari Gerindra, ketika ditugaskan partai, ketika bicara ini atau melakukan kebijakan ini, mereka melawan arahan partai. PAW. Saya rasa tidak ada yang berani. PAW. Nah, jadi konteks petugas partai di sini adalah konteks petugas partai yang menjalankan ideologi partai dan platform partai gitu. Oke, nah ini terakhir teman-teman, karena sekali lagi ini kontes kita lagi kumpul dengan teman-teman yang muda, politisi yang akan memperjuangkan hal-hal yang di Sumatera Barat, kampung halaman kita. Nah, apa nih problem kita di Sumatera Barat dan teman-teman nawarin solusinya apa? Mulai dari Nanda dulu deh. Ya, kalau untuk problema di masyarakat pasti banyak sekali ya Bang ya. Cuma mungkin hal-hal yang sering dibicarakan misalnya apalagi di kalangan politisi adalah pembangunan di Sumatera Barat ini. Bagaimana bisa menggenjot pembangunannya, tapi di satu sisi kita tentu tidak mau meninggalkan kaidah atau kekhasan yang ada di Sumatera Barat dan juga pastinya sustainability-nya. Nah, ini rasanya tepat untuk menjadikan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai salah satunya untuk jadi perjuangan ini, perjuangan perubahan yang mana tentunya merubah mungkin hal-hal yang terlalu kita rasa kurang tepat, tapi melanjutkan tetap apa yang memang rasanya masih baik untuk dilanjutkan. Nah, tentu kalau dibilang tidak perlu ada perubahan, kita ini kan manusia bisa survive itu karena ada perubahan dan adaptasi. Ya, kalau misalnya kita lihat dari Pak Anies sendiri, bagaimana misalnya beliau membangun Jakarta yang inklusif dan sesuai kebutuhannya, terus juga sesuai kebutuhan misalnya tadi kita lihat yang paling jelas itu di Jakarta misalnya transportasi umum. Ketika orang bicara semuanya mobil listrik, beliau membicarakan transportasi publik berbasis listrik. Nah, selalu ada added value-nya di sana. Dan beliau selalu bicara tentang sesuatu yang ada nilai tambah dan kekinian, tapi juga untuk persiapan masa depan. Nah, kami rasa ini adalah next level Indonesia, dan juga dengan misalnya Sumatera Barat dengan antusiasme Pak Anies sebagai capres yang akan dimenangkan, kami rasa ini ada menjadi sebuah
rangkaian perjuangan, dan kita sama-sama tahu perjuangan untuk Indonesia ini sendiri, tokoh-tokoh utamanya juga dari Sumatera Barat. Dengan hal ini pembangunan Indonesia ataupun Sumatera Barat khususnya tadi akan bisa kita capai bersama dengan menjadikan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia, yang mana tidak hanya bangun saja, tapi tentu ada kajian-kajian hal-hal lainnya agar bisa pembangunan ini memang bermanfaat, tidak mengecilkan yang besar dan tidak membuat yang kecil semakin kecil, tapi bagaimana yang kecil itu semakin besar, yang besar itu bisa jadi semakin besar. Jadi ada kesamarataan dan keadilan yang setara bagi masyarakat di Indonesia. Oke. Nah kalau Bung Yogi sendiri apa di kacamata itu apa nih problem sumber dan solusinya apa nih? Konkretnya hari ini kita bicara soal saya ingin bicara soal jalan tol ya, pembangunan. Hari ini Sumatera Barat pembangunan jalan tol di Sumatera Barat itu kan terhambat. Padahal jalan tol ini bisa mempermudah akses komoditi Sumatera Barat ke daerah-daerah lain atau provinsi-provinsi lain. Nah, saya contohkan hari ini sayur-sayuran dari Bukit Tinggi, karena saya ingin bicara konkret. Ketika nanti akses jalan tol yang terbuka itu malah duluan ke Kerinci, atau dari Jambi ya Kerinci, yang mempunyai daerah pertanian yang lebih besar dibandingkan kita di lereng Gunung Merapi di Bukit Tinggi. Nah, itu bisa mencapai Pekanbaru, bisa mencapai Batam, bisa mencapai Duri dengan lebih cepat dibandingkan Bukit Tinggi. Tentu ini akan menjadi sebuah problem nantinya. Nah, pembangunan ini tidak bisa kita nafikan. Tentu ada persoalan ya. Nah, persoalan itu kan bisa dipecahkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Komitmen pemerintah pusat di masa Presiden Jokowi kan jelas. Dari Aceh saja, bahkan di Papua saja, itu jalan itu dibangun gitu. Nah, ketidakadanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah di Sumatera Barat dengan pemerintah pusat itu menjadi sebuah persoalan hari ini. Dan mana yang dikorbankan itu adalah rakyat. Jadi kalau pemerintah atau gubernur maupun bupati itu kan mereka tetap dapat tunjangan, dapat gaji, dapat fasilitas yang besar gitu. Sedangkan rakyat yang menjadi petani atau menjadi nelayan atau seperti di kampung saya di Maninjau yang punya sentral ikan gitu. Ini kan menjadi korban akibat dari tidak selesainya komunikasi ini. Nah, tentu kita membayangkan hari ini connectivity di Sumatera Barat ini bisa berjalan lancar, tol ini bisa dibangun dan juga tidak menafikan juga jalan-jalan provinsi maupun jalan nasional dan jalan kabupaten. Nah, ini paling tidak sebuah langkah maju untuk meningkatkan ekonomi. Kalau Pak Plampe udah mulus Oh, kalau itu belum. Padahal itu kan akses wisata, itu strategis. Ya seperti itu, karena hari ini saya lihat itu persoalannya adalah komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau kita hanya mengandalkan APBD, baik APBD kabupaten maupun APBD provinsi, itu tidak akan bisa. Maka kita butuh sebuah sinkronisasi. Jadi berikan kami kesempatan, PDI Perjuangan kesempatan menang di Sumatera Barat. Kita akan bantu, kita akan berkomitmen seperti ya ketika kita tidak menang saja kita berkomitmen gitu. Apalagi kita juga ketika kita diberi kepercayaan oleh masyarakat Sumatera Barat. Maka komitmen itu kan lebih cepat dan lebih akan lebih Mudah. Iya, lebih mudah untuk mewujudkannya gitu. Nah, ya contoh saja, kita tidak usah jauh-jauh lah melihat daerah-daerah ibu kota kabupaten sendiri ya. Itu kan kita kadang miris melihat hal itu gitu. Nah, kalau anggaran APBD itu berapa untuk belanja pegawai itu sudah habis, untuk belanja belum lagi belanja modal dan lain sebagainya gitu kan. Anggaran pembangunan itu kecil gitu. Nah, jadi itu perlu sinkronisasi. Nah, hari ini PDI Perjuangan sebagai partai pemenang di nasional, kita berharap juga masyarakat memberikan kepercayaan itu di Sumatera Barat. Nah, ini kan PDI Perjuangan selama 2 periode ini, 10 tahun ini, 1 dekade ini kan partai penguasa. Ada nggak dari Sumbar walaupun kalah melakukan komunikasi informal untuk
bagaimana narik supporting system dari pusat ini Ya, secara informal. kalau pemerintah provinsi saya kurang tahu ya, tapi kan kita lihat hasilnya. Hasilnya kan juga kalau untuk komitmen pemerintah pusat kan kita sudah lihat pembangunan jalan Mande misalnya, itu kan sudah terasa gitu, sudah terasa lah. Bahkan juga jalan pembangunan pelabuhan di Pasaman Barat gitu, Tapang gitu kan, juga ya banyak hal lah yang telah kita lakukan di Sumatera Barat gitu. Nah tapi kan ini konteksnya bukan dari pemerintah pusatnya, tapi bagaimana lobby dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Proaktif. Ya, untuk menggolkan kepentingan pemerintah daerah yang menggunakan dana pemerintah pusat gitu. Kalau komitmen pemerintah pusat sudah jelas. Artinya apa yang tugas pemerintah pusat itu sudah dikerjakan gitu. Nah tapi kan pemerintah daerah ini kan perlu juga untuk menjalankan atau mencapai tujuan mereka untuk membangun daerahnya, tetapi menggunakan dana-dana dari APBN gitu. Nah ini kan tidak maksimal hari ini. Seperti itu. Kalau Redo sendiri? Smash lah ya. Ya, gimana? Apa nih matanya PR kita di Sumatera Barat? Karena saya mewakili fraksi pemuda yang sudah juga digagas oleh Ketua Nanda sih sebetulnya. Sebetulnya problem pada hari ini kita tidak menjadi subjek dalam politik sih sebetulnya. Jadi dengan adanya komitmen kami dari Gerindra, bagaimana beberapa keputusan-keputusan itu memang melibatkan stakeholder yang ada. Jadi khususnya saya ingin mengkerucutkan ini persoalan anak muda. Jadi kita lihat Pak Prabowo itu cair dengan generasi-generasi muda. Terakhir dia nongkrong bareng dengan para stand up dan cair. Jadi saya mentafsirkan hal tersebut bagaimana kita harus melibatkan semua stakeholder atau semua lapisan itu menjadi subjek, tidak hanya menjadi objek. Kalau sekarang kan kita problem kita di Sumbar seperti itu. Anak muda atau masyarakat itu hanya menjadi objek dalam politik sebetulnya. Kalau dinasnya lagi butuh kegiatan buat menuhin kuotanya, baru masyarakatnya apa. Jadi saya rasa itu mungkin sama kita bertiga pada hari ini sebagai aktor politik yang memang berasal dari golongan muda. Bagaimana kita sama semua itu obrolan di tongkrongan, obrolan di pasar, obrolan apa, itu kita harus menjadi subjek sih sebetulnya dalam politik. Tapi karena politik itu tidak hanya milik golongan tertentu. Itu saya rasa problem di Sumbar itu seperti itu sih sebetulnya. Karena maupun pembangunan maupun apapun itu memang dari saluran komunikasi, saluran para aktor-aktor yang terlibat dalam keputusan politik. Jangan kira kalau hanya golongan mereka itu hanya mewakili. Ya di Minang atau di Sumbar kita basilang api di Atetongku maku api kagadang. Jadi saya rasa dan itu memang tanggung jawab Pemprov sebetulnya untuk menyelesaikan problem-problem pada hari ini. Jadi karena saya lebih mengerucut ya, karena saya rasa pertanyaan dari apa itu yang barang-barang yang nanti bisa kita eksekutor, baik saya yang bicara hari ini maupun secara sikap kepartean. Dan itu memang dilihat oleh Pak Prabowo dengan konsistennya pada hari ini beliau untuk menegakkan politik yang cair, yang memang kita sama-sama semua ambil peran. Apakah itu golongan tua, apakah itu golongan muda, apakah itu lapisan masyarakat manapun. Jadi saya rasa itu persoalan yang harus kita selesaikan di Sumbar. Jangan sampai nanti politik di Sumbar ini hanya milik beberapa golongan, karena Anda bukan saya. Ya saya rasa itulah kenapa. Apalagi kalau partainya Redo sekarang agak intensif nih ke pemerintahan Buya sekarang. Saya nggak bilang pemerintahan Buya, saya bicara realitasnya karena udah di. Kalau Bang Andre bagus tuh bawa kepala daerah banyak ke ini. Ya kalau Bang Andre kan saya tadi nggak ada bahas karena beliau konkret. Iya, Orang urusan-urusan yang konkret nggak perlu kita bahas. Itu karena dia udah eksekusi langsung. Tapi kan nggak bisa pada hari ini karena politik kita di Sumbar itu politiknya kurang cair. Terus Jadi kan susah nggak mau libatkan orang.
apa yang dikatakan Ketua Nanda tadi itu kan komunikasi yang bagus sebetulnya yang Pak Prabowo ke Tanah Datar. Iya. Kok nggak dibawa Pak Anies ya? Padahal itu apanya dari Demokrat. Mungkin dia tahu bakal ditinggalin misalnya kan. Jadi semuanya itu masih cair sih sebetulnya. Ini dua capres udah ke Sumatera Barat. Pak Ganjar Ya, gimana? saya tertarik tadi bicara pemuda tadi ya. Tentu kalau kita bicara pemuda kita harus lihat usia di sini. Iya. Artinya kan Pak Ganjar dan Pak Anies ini bisa kita ibaratkan ya orang-orang muda. Artinya Pak Ganjar itu kalau saya tidak Pak salah Prabowo 54 mudanya. gitu. Pak Lebih muda Pak Anies malahan. ya, Muda Anies- itu Pak kan Anies soal itu- angka. Pak Anies itu 54, Pak Ganjar itu 55. Itu kan gitu. kalkulasi. Muda itu kan persoalan angka. Itu kalkulasi. Artinya kan anak muda itu tentu harus melihat capres yang benar-benar gesit. Paling tidak yang bisa jongkok lah. Maksudnya jongkok gini ya. Jongkok untuk memeluk rakyat, untuk memeluk rakyat lah gitu. Ini bukan konteks yang lain ya. Iya. Tapi seperti menggendong rakyat atau melus rakyat gitu kan harus jongkok, bisa Gesit jongkok. gitu ya. Yang Bisa masuk ke kedua, gang-gang kecil. jalannya sampai- juga ya karena Indonesia ini luas, jadi harus gesit gitu. Nah, tentu hari ini kalau melihat dari postur, dari usia, kalau dari postur ya Pak Anies yang Pak Ganjar yang paling paling Olahragawan. ideal lah, olahragawan gitu. Kalau Pak Jokowi bahkan nggak hanya jongkok bisa masuk got. Iya. Iya. Nah, tapi kan paling tidak ya paling enggak kriteria capres anak muda itu yang paling enggak yang bisa jongkok lah. Untuk memeluk rakyat atau mengusap kepala rakyat gitu. Nah, itu kan kaum muda itu kan ya punya ini sendiri gitu, penilaian jentrik lah. Nah, tentu kita jangan terjebak soal pemimpin muda ini hanya konteksnya kumpul-kumpul, tapi juga harus ada seorang muda. Iya. Karena Bung Karno saja jadi presiden itu ya masih muda sekali. Pak Harto juga menjadi presiden itu sangat muda sekali. Bahkan Bu Mega juga masih di umur 50-an, Pak SBY. Nah, artinya jangan sampai tradisi pemimpin-pemimpin muda ini hilang gitu di pemilu di 2024 kali ini gitu. Gimana Redo? Iya. Responnya? Kalau tadi itu kan politik itu bicara sikap dan kebijakan, bukan persoalan usia atau apa. Jadi saya no komen aja, karena itu udah bicara meruncing pada faktor-faktor yang memang itu memperkeruh suasana itu sebetulnya. Karena Ya, itu memang nggak setuju nggak dengan maksudnya seorang presiden itu memang harus gesit. presiden itu adalah pikiran dan sikap sih sebetulnya. Yang dilihat itu adalah sikap, Iya. bukan retorika. Retorika juga penting ya nggak Bung Nanda, tapi dia harus selaras terhadap sikap. Dan pada hari ini saya rasa sebagai kader Gerindra dan memang tegak lurus bersama Pak Prabowo, saya anak muda nggak masalah kok. Iya. Karena Walaupun sudah umur 70 gitu. nggak masalah. Saya kemarin kami pilgub dengan almarhum saya jadi anak ayah. Jadi itu hak persoalan-persoalan. Jadi kalau Bung Yogi tadi bilang persoalan kemerdekaan, hari kemerdekaan itu lahir gara-gara adanya persatuan golongan tua dan golongan muda. Tidak bisa kita hari ini golongan muda secara egois untuk menyatakan apalagi secara eksplisit seperti narasi-narasi seperti tadi itu sebetulnya. Yang penting hari ini bagaimana sebagai apa yang dikatakan Pak Bro, kita harus tetap berselaras dan bergembira. Apapun itu tetap bersama-sama. Ya tapi jangan tua-tua amat lah. Tua amat kan Haji Agus Salim jadi presiden ketika itu mungkin kan. Iya, betul. Nah jadi betul kata Bang Yogi tadi, seharusnya memang yang gesit. Secara pemikiran sikap tuh harus jelas. Kalau belanja pesawat tempur kan udah biasa itu. Nah, tapi kalau misalnya Ya pesawat tempurnya jangan yang bekas-bekas juga. Tapi kayaknya nggak perlu perubahan. Masih kayak selaras mereka berdua kayaknya. perubahan itu pasti ada, setiap hari ini kita ada perubahan. Nah jadi memang harus kalau misalnya ngumpul-ngumpul stand up, nah itu kan kayaknya itu hal yang sudah mandatori yang dilakukan oleh Pak Anies. Bahkan beliau mau datang untuk pada orang-orang yang tidak mungkin memilih dia. Mungkin ada pernah dengar jokesnya, selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya ketika pas Pilgub DKI. Nah hal-hal yang seperti itu menandakan Pak Anies mau mendengar semua orang dan siap untuk dikritik. Nah itu yang perlu kita
public sphere itu yang harus kita bangun di antara pemegang kekuasaan dan masyarakatnya. Oke. Baik, banyak banget yang kita ngobrolin tadi. Kalau dilanjutin nih kayaknya nggak akan kencing. Udah mulai agak ini, udah mulai sendil-sendilan. Kasihan orang yang nontonnya nanti. Kasihan orang yang nontonnya. Justru yang nonton terhibur. Ya, karena kan kita bicara anak muda. Ya, bicara anak muda tentu anak muda pilih anak muda. Iya. Ya paling enggak ya Pemuda saya setuju dan tadi pemuda dengan lah. yang Bung Nanda sampaikan ya jangan yang terlalu tua sekali gitu. Iya. Setidaknya mungkin 1,5 jam pembicaraan ini peta politiknya berubah dari tadi ini. Yang itu lah itu. Dia kira-kira kan enggak apa-apa dia kira-kira. Oke, Redo, makasih Oke, siap. Redo udah datang, Bung Yogi. Ya, terima kasih Bung Bung Rida, Rida. terima kasih Makasih sukses banyak. seluruh agenda politik teman-teman. Jangan bosan-bosan nanti Siap. mau diundang. Pilih Lagi. Bung Redo, Dapil 3 Kota Padang, Gerindra. Nomor urut 4. nomor urut 4. Nah, kalau Bung Redonya gimana? Ini fraksi muda. Saya hormat ketua saya nih. Oh, ketua. Ini kalau jadi maju Tapi perintah. masalahnya MPI saya juga ketua saya. Tapi nggak berani ngampanyekan. Nggak berani, Nggak nggak berani. Takut nggak tegur. Oh, kan. Yang marah. Makanya itu bedanya Nasdem. Membawa semuanya. Inklusif untuk semua. Baik, ini seru banget. Sampai ketemu lagi selanjutnya teman-teman. Terima kasih Bung Yogi, Ya, Bung Redo, terima kasih. Anda. Bagi yang nonton channel kami soal pembahasan di seri ini, silakan kalian ambil yang positif-positifnya, yang negatifnya jangan digoreng. Nikmatin aja. Dimakan aja. Makan aja gitu. Dan sampai ketemu di ruang terang politik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.